Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yang menjadi mimbar pelayanan ibadah pada saat ini adalah keluarga Anton Toyang, keluarga Musa Tapi, dan keluarga Wempi Matum Tamata. Baiklah, kita tenangkan hati kita dan tiba saatnya pada sore ini kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan penuh kerendahan hati, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan kita. Baiklah, kita memuliakan Tuhan, muliakan Tuhan Allah. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit. Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan Pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Firman-Mu kupegang selalu.
dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur, pujian, sembah kepadamu ya Allah yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa karena kasih setiamu dalam perjalanan hidup kami boleh beraktivitas hari ini. Dan di saat ini kami boleh dipersekutukan dalam penyembahan kepada Allah lewat ibadah keluarga Jemaat Masaleh. Di tengah-tengah persekutuan penyembahan ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semua. Dan kiranya Tuhan menjauhkan dari kami kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan benar. Kiranya kuasa Tuhan saja yang hadir sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan berlakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam ibadah keluarga Bapak Anton Toyang, keluarga Bapak Musa Tapi, dan keluarga Saudara Wempi Watu Tamata. Saya pilih dari kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 firman Tuhan berbunyi. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman kebenarannya.
Ayatnya yang ke-31 menjadi nats perenungan kita yang berbunyi. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari nats ini saya memberi sebuah tema berkat yang muncul di saat menantikan Tuhan. Berkat yang muncul di saat menantikan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menjadi umat Tuhan yang taat dan setia, kita tidak terlepas dari masalah maupun pergumulan. Masalah dan pergumulan tetap datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tiada hari tanpa masalah. Tiada hari tanpa pergumulan bagi setiap orang percaya. Ingat bahwa Tuhan kita pun tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan menghadapi masalah lagi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menanggung setiap masalah yang ada dan memberi jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap bersabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap taat dan setia di dalamnya. Bacaan kita hari ini saudara-saudara dari kitab Yesaya. Ini menceritakan bagaimana umat Israel yang berada di pembuangan di Babel. Tentu mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Tentu mereka menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan di negeri Babel itu. Sehingga mereka mencari Tuhan. Di manakah Tuhan? Dan mereka menantikan bagaimana Tuhan akan mengasihi dan mengangkat mereka dari pembuangan itu. Saudara-saudara, dari bacaan ini, khususnya dari nats kita ayatnya yang ke-31, berkat apa yang akan kita dapatkan jika kita dengan setia menantikan Tuhan dalam kehidupan ini? Ada 3 yang kita akan dapatkan jika kita setia menantikan Tuhan. Yang pertama yaitu kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 bagian A mengatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kita menantikan Tuhan, kita senantiasa menjaga hubungan yang intim dengannya. Rohnya akan bekerja di dalam hidup kita. Kekuatan yang baru dicurahkan bagi kita
Pergumulan yang memakan waktu yang lama bahkan sangat panjang akan membuat energi kita terkuras. Kondisi ini akan membuat kelemahan bagi kita, baik kelemahan atau kekeringan spiritual maupun jasmani kita. Tetapi kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita ketika kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Kekuatan ini merupakan kekuatan di luar akal pikiran kita. Secara manusia, saudara-saudara, kita melihat bahwa kita tidak kuat lagi. Tetapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Dia, maka kekuatan itu akan muncul dari dalam diri kita dan membuat kita tetap semangat dan bangkit untuk meraih kemenangan. Yang kedua, berkat yang kedua yang akan kita dapatkan jika kita dengan setia menantikan Tuhan. Ayatnya yang ke-31 bagian B mengatakan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Masalah maupun pergumulan yang kita jalani membuat kita tidak bisa melihat secara jelas tentang kondisi kehidupan kita. Kita senantiasa cenderung untuk melihat apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang tidak mungkin terjadi dan lain sebagainya. Logika pikiran kita tertuju hanya kepada apa yang kelihatan secara kasat mata. Tetapi ingat, ketika kita datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Dia, kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat dari kacamata Tuhan. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi ternyata merupakan hal yang kecil. Ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang tadinya kelihatan besar ketika kita berada di bawah menjadi sangat kecil saat kita naik ke ketinggian. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi, kita harus tetap berada di dalam Yesus. Supaya Dia membuat mata kita melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Masalah merupakan bagian kecil dari proses kehidupan kita yang panjang, yang membawa kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, berkat yang ketiga yang akan kita terima jika kita dengan setia menantikan Tuhan, yaitu ketahanan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 31 bagian C. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang pelari jarak jauh yang sedang berlomba tentu tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bisa menyelesaikan lombanya. Tetapi dia juga membutuhkan ketahanan agar bisa bertahan
hingga garis akhir. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan sanggup bertahan di dalam pergumulan berat yang kita alami dalam waktu yang panjang. Kita tidak akan menjadi lelah maupun lesu dalam pergumulan tersebut. Ketahanan yang luar biasa diberikan bagi kita yang senantiasa datang berserah kepadanya. Ingat saudara-saudara, banyak orang yang tidak tahan atas pencobaan yang mereka hadapi. Mereka mengeluh terhadap Tuhan oleh karena telah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun mereka alami pencobaan tersebut. Dan tidak sedikit juga yang pada akhirnya menyerah sebelum mereka meraih kemenangan. Penantian kepada Tuhan membawa ketahanan bagi kita dalam menghadapi pencobaan. Tidak peduli berapa lama kita menjalani pergumulan, tetapi ingat, bersama Yesus maka kita akan sanggup bertahan di dalam pencobaan tersebut. Dan akhirnya ketika kita sanggup bertahan, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 mengatakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat pelayanan Tuhan. Firman Tuhan yang datang menyapa kita dari Mazmur 107 ayat 8 sampai ayat 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita akan bersama-sama
berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Orang yang senantiasa menantikan Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Tuhan menyatakan kasih dan kuasa itu karena Tuhan betul-betul menyayangi setiap anak-anak-Nya. Terima kasih untuk firman-Mu yang hadir di tengah-tengah persekutuan beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya lewat firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami, mengajak bagi perjalanan kehidupan kami untuk senantiasa menantikan Tuhan. Sebab di luar daripada kuasa Tuhan, kami tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Terima kasih. Kami juga boleh menyanyikan pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Kami juga boleh memberi persembahan dalam ibadah keluarga ini. Diberkatilah apa yang telah kami beri, dan diberkati pula apa yang masih ada pada kami semua. Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah ini kami bersama-sama berdoa untuk ketiga keluarga yang menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga Jemaat Masale pada hari ini. Kami berdoa buat keluarga Bapak Anton Toyang. Bapak Anton Toyang dalam pekerjaannya, kiranya senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk mengerjakan tugas pekerjaannya. Yanti dalam rumah tangganya bersama suami dan anak di Indramayu. Niko dalam pekerjaannya di Freeport. Cucu putra dalam pertumbuhannya. Orang tua dalam masa tuanya di Toraja. Mama Nopri di Manado. Nopri di Pontianak dalam tugasnya, serta saudara di Palu. Tuhan melihat setiap kehidupan dari keluarga Bapak Anton Toyang. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa hadir sehingga segenap keluarga merasakan kehadiran Tuhan. Dengan demikian keluarga akan terus berserah hanya kepada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa buat keluarga Bapak Musa Tapi. Bapak Musa Tapi dan Ibu dalam keadaan sehat-sehat. Mari Engkau lanjutkan memberi kesehatan, kekuatan buat keluarga kekasih kami ini. Bapak Alfa dan Mama Alfa dalam pekerjaan. Alfa dan Fanya baru masuk pendidikan di SD dan TK di Toraja. Bapak Abner sekeluarga dan Abner bertambah usia 2 tahun tanggal 19 Oktober. Bapak Rama sekeluarga di Mamasa. Anto dan Adi dalam pekerjaannya di Toraja. Orang tua dalam masa tuanya di Toraja. Saudara-saudara di Toraja, Papua, Makassar, kiranya diberi kesehatan semua. Tuhan tetap memberkati kehidupan keluarga Bapak Musa Tapi. Hadir dan terus menyatakan kasih. Begitu juga kami mau berdoa buat kehidupan keluarga
saudara kekasih kami Bapak Wempi Watu Tamata. Bapak Wempi Watu Tamata berada di Ambon. Ishak, Ronald, Beyton, Nelson, Julian dalam pekerjaannya. Novi dan Reza di Parepare. Semua keluarga yang berada di Ambon, Mangkutana, dan di mana saja berada. Kiranya kasih, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga Bapak Wempi Watu Tamata. Untuk ketiga keluarga ini, hal-hal yang tidak kami sebut satu persatu, Tuhan tahu. Segala rencana, pekerjaan, segala keadaan, dan juga tugas tanggung jawab. Kiranya Tuhan memperlengkapi ketiga keluarga yang menjadikan rumah mereka rumah doa saat ini. Bapak, terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang boleh menyatakan pelayanan hari ini. Sebagai liturgis, pemusik, multimedia. Berkati kehidupan jemaat-Mu, jemaat Masale, dalam menghadapi kehidupan kesehariannya, pun juga dalam berbagai keadaannya. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Agus Chandra Kallo Bandaso, yang kami dengar sakit di Majene. Kiranya ya Allah, kasih-Mu, pemeliharaanmu menyembuhkan Bapak Agus Chandra Kallo Bandaso. Pun juga yang sedang berobat jalan, dirawat di rumah, di mana saja Tuhan menyembuhkannya. Berkati yang bersyukur karena pertambahan usia, mendapat berkat lain yang dari Tuhan. Ini doa kami Bapa, semuanya kami minta dan kami sampaikan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan juga yang akan mengabulkannya. Semuanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya.
semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada sore ini. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat, keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada saat ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH. Kiranya Tuhan memberkati dalam rumah tangganya, memberkati dalam pelayanannya, dan juga diucapkan terima kasih kepada Pina dan Jali yang melaksanakan tugas pada sore ini sehingga ibadah ini berlangsung dengan baik. Selamat sore.